warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Daniel Aditya Putri Eskepnes MTRKEP. Di sini saya merupakan peserta dari sertifikasi dosen tahun 2023. Izinkan saya menjelaskan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Riwayat pendidikan dan pekerjaan, saya merupakan lulusan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya pada S1 keperawatan hingga Magister Terapan Keperawatan, hingga saya bekerja pun juga di universitas yang sama. Pada tahun 2015 saya lulus S1, kemudian pada tahun 2016 lulus profesi nurse, pada tahun 2018 lulus Magister Terapan Keperawatan, dan 2019 sampai sekarang saya bekerja di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan home base prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Mata kuliah yang saya ampu pada tahun ajaran 2022-2023 diantaranya pada Prodi D3 Keperawatan dengan mata kuliah Keperawatan Anak, pada Prodi S1 Keperawatan diantaranya mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Pernafasan, Kardiovaskuler, dan Hematologi. Selain itu ada Keperawatan Gerontik, ada pada skill sosial dan budaya dalam keperawatan, Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, Ilmu Dasar Keperawatan 2, Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja dalam Keperawatan. Pada Prodi Profesi Nurse, yakni Praktek Profesi Keperawatan Medikal Bedah atau PPKMB, Praktek Profesi Keperawatan Anak PPKA, Praktek Profesi Keperawatan Komunitas Keluarga PPKKK, serta Praktek Profesi Keperawatan Gawat Darurat PPKGD. Untuk PDD UKT-PT pengajaran yang nantinya akan kami jelaskan diantaranya deskripsi mata kuliah, kemampuan mahasiswa yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah, serta contoh interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Untuk salah satu mata kuliah yang saya akan jelaskan yakni mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Pernafasan, Kardiovaskuler, dan Hematologi dengan kode SKV 22331 dengan total SKS 3 teori dan 1 praktek yang akan ditempuh oleh mahasiswa semester 3 untuk mahasiswa jenjang reguler. Deskripsi singkat mata kuliah, di mana mata kuliah ini akan memberikan pemenuhan kebutuhan klien khususnya pada kategori dewasa yang memiliki gangguan pada pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, serta hematologi atau sistem perdarahan. Selain itu, kita akan juga memberikan bagaimana asuhan keperawatan pada kasus tersebut yang nantinya akan pada landasannya, yaitu pada proses keperawatannya serta mengaplikasikan ilmu biomedik. Jadi tidak hanya ilmu keperawatan, tapi ilmu yang lainnya seperti ilmu biokimia, histologi, anatomi, fisiologi dan patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, kemudian bagaimana kita akan menyampaikan farmakologi, bagaimana pengobatan yang bisa sesuai pada kasus tersebut atau tata laksana pada nutrisinya, serta bagaimana kita akan menjelaskan atau menyampaikan kasus-kasus untuk rehabilitasi. Pada gangguan sistem tersebut bisa kita sampaikan diantaranya untuk gangguan pada peradangan, kelainan pada degeneratif, keganasan maupun trauma, yang mana juga kita jelaskan 10 kasus terbesar baik pada lokal, regional, nasional maupun internasional. Dan juga untuk kasus yang akhir-akhir ini ataupun 2 tahun terakhir pandemi ya, jadi kasus COVID juga kita akan jelaskan bersama penyelesaian kasus serta bagaimana asuhan keperawatannya. Untuk lingkup bahasannya mulai dari proses pengkajian sampai pada evaluasi, pada asuhan, pada intervensi klien, dan juga untuk terapi modalitas pasien. Modalitas pada keperawatan ini termasuk pada terapi komplementer, dan juga proses pembelajarannya kita dilakukan merupakan bisa pada learning dan belajar berdasarkan pada kasus atau masalah
atau small group discussion nantinya, serta kita akan melihat sama bagaimana praktik di laboratorium. Dosen akan mendemonstrasikan terlebih dahulu, kemudian akan kita lihat praktik pada mahasiswa tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur sesuai tindakan tersebut. Untuk kemampuan mahasiswa yang diharapkan, kita rangkum pada capaian pembelajaran prodi atau CPL prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk CPL prodi diharapkan nanti mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, mampu menerapkan aspek etik dan legal dalam praktik keperawatannya, mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara profesional baik di klinik maupun di komunitas. Jadi tidak hanya kita menyampaikan kasus pada kasus klinik, tetapi kita juga menyampaikan, mengajarkan bagaimana kasus-kasus yang ada pada masyarakat. Kemudian mampu mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen keperawatan, mampu menjalin hubungan interpersonal, mampu melakukan penelitian secara sederhana, mampu memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi kepada pasien maupun masyarakat, serta mengembangkan profesionalisme secara terus-menerus atau belajar sepanjang hayat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Berikutnya kita akan memberikan simulasi bagaimana asuhan keperawatan dengan kasus gangguan 3 sistem yang sudah kita bahas tadi, dan kita akan memberikan simulasi bagaimana pendidikan kesehatannya, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dosen yang sesuai dengan 3 kasus tersebut. Harapannya mahasiswa bisa mengetahui update ilmu yang ada dan penanganan sesuai dengan penelitian yang sudah ada. Selain itu, juga akan melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok pasien dan melaksanakan fungsi advokasi pada kasus tersebut, dan juga akan mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan 3 sistem tersebut, ya, di sistem pernafasan, kardio, dan hematologi tadi secara inovatif dan berpikir kritis sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Untuk materi pembelajaran diantaranya yakni pada pertemuan pertama kali kita mengajarkan bagaimana anatomi dan fisiologi pada sistem pernafasan, kemudian disusul dengan kardiovaskuler dan hematologi. Setelah kita mengetahui pada anatomi dan fisiologi, lanjut pada konsep asuhan keperawatannya. Jadi konsep asuhan pada sistem kardio, pernafasan, dan hematologi. Setelah kita mengetahui konsep asuhan keperawatan dan pemeriksaan fisiknya, baru kita menjelaskan berbagai macam kasus atau pada asuhan keperawatannya pada sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Untuk referensi utama ini yang kami gunakan diantaranya ada Fundamental of Nursing, buku ajar keperawatan medikal bedah, dan untuk pada penentuan diagnosa, kriteria hasil intervensi kita berpatokan pada buku 3S, SDKI, SIKI, dan SLKI yang sudah diterbitkan oleh PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, kami menggunakan blended learning, ada daring maupun luring. Yang bisa kami sampaikan di sini, yang pertama kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting di mana dosen akan menjelaskan materi. Selain itu juga Pak mahasiswa akan membuat makalah dan mempresentasikan PPT-nya dan melihat demonstrasi tentang video antara dosen, ya, video yang diberikan oleh dosen ataupun video yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Yang kedua, aplikasi yang kedua yakni adalah Google Meet, di mana penjelasan sama dengan metodenya sama dengan Zoom Meeting. Berikutnya yakni ada platform yang namanya Isorogan, di mana Isorogan ini sebagai media komunikasi
antara dosen dan mahasiswa khusus lingkup di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Isorogan ini sudah ada pada web ataupun pada aplikasi di Play Store, di mana Isorogan isiannya atau konteksnya yakni bisa kita mengupload materi yang kita buat kepada Sorogan, kemudian akan dibuka forum diskusi antara dosen dan mahasiswa. Selain itu juga mahasiswa saat pembelajaran berlangsung, mahasiswa secara otomatis bisa melakukan absensi di Sorogan tersebut, sehingga dosen pun akan mengetahui mana mahasiswa yang hadir dan tidak hadir secara otomatis saat mahasiswa sudah mengklik kehadirannya di Sorogan. Berikutnya yakni dengan Google Classroom, di mana materi pembelajaran ataupun video saat lecture dosen dapat diupload di Google Classroom, kemudian dibuat percakapan, diskusi, dan untuk membahasnya bersama. Berikutnya yakni secara luring, jadi menerangkan materi secara langsung, tatap muka secara langsung yang bersumber dari referensi berupa buku, artikel maupun jurnal. Serta kita ada namanya metode diskusi bersama, small group discussion, untuk mendiskusikan studi kasus yang ada, yakni untuk menyelesaikan kasus-kasus atau temuan yang sesuai dengan pembagian kelompok kasus yang sudah ditentukan di awal. Untuk metode pembelajarannya bisa diasumsikan bahwa ada asinkronus dan sinkronus, di mana asinkronus ini merupakan materi perkuliahan yang diunggah di bank dokumen dan kemudian di Sorogan tadi, dan penyampaiannya bisa menggunakan ringkasan materi dalam PowerPoint serta textbook dan jurnal sebagai bahan diskusi. Untuk sinkronus sendiri, yakni interaksi antara dua arah pada dosen dan mahasiswa melalui virtual meeting yang sudah kita sampaikan tadi, atau secara luring bisa menggunakan small group discussion, ceramah, tutorial, maupun penugasan. Serta pembelajaran praktikal laboratorium, yakni pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium yang berada di kampus maupun di luar kampus. Artiannya adalah di luar kampus bisa kita langsung terjun ke rumah sakit maupun ke komunitas masyarakat yang ada. Untuk sistem penilaian mata kuliah, diantaranya ada ujian praktek, yakni ujian praktek laboratorium sebesar 30%, ujian tulis baik itu UTS maupun UAS gitu ya 30%, kemudian ada penugasan 30%, dan soft skill, di mana soft skill ini meliputi disiplin, percaya diri, dan partisipasi aktif saat perkuliahan berlangsung sebanyak 10%. Dan tabel ini merupakan konversi nilai dari 4 sistem penilaian yang ada, kita konversikan. Ini ada dari nilai kurang lebih atau sama dengan 75 mendapatkan A, sampai pada kurang dari 40 mendapatkan nilai E. Inilah beberapa contoh format penilaian yang kami gunakan untuk acuan pada setiap pembelajaran yang ada. Untuk tabel pertama merupakan format penilaian penyusunan makalah, penugasan, ya. Kemudian saat presentasi dan diskusi, bagaimana keaktifan kelompok, sampai kepada leadership dari kelompok serta inovatif dan kreatif dalam memberikan pendapat. Dan untuk tabel berikutnya ada indikator penilaian pada soft skill, ada disiplin, percaya diri, dan partisipasi aktif, ada skor-skornya. Dan yang terakhir merupakan format penilaian praktikum. Aspek yang akan dinilai karena perawat tidak hanya harus mengetahui ilmu, tapi juga bagaimana skillnya, mengasah skillnya. Jadi praktikum ini sangat kita butuhkan atau kita gunakan sebagai acuan apakah mahasiswa sudah layak untuk praktek di rumah sakit atau belum, gitu ya. Jadi aspek yang dinilai ada persiapan, diantaranya ada persiapan alat, apakah misalnya tindakan untuk pemasangan oksigen, ya, pemberian oksigen itu alatnya sudah sesuai atau belum, atau ada yang kurang alatnya, atau fungsinya apakah mereka sudah mengetahui alat-alat tersebut, itu kita akan nilai. Kemudian ada persiapan pasien, bagaimana kita menyiapkan pasien secara
sesuai dengan kondisi pasien, dan harapannya juga pasien mengetahui tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Itu tujuan kunci utama pada persiapan pasien. Kemudian persiapan diri sendiri atau petugas serta persiapan lingkungan. Kemudian aspek yang kedua adalah pelaksanaan, bagaimana langkah yang digunakan oleh mahasiswa apakah sudah sesuai dengan prosedur, dan juga ketepatan tindakan serta kecepatan dari tindakan. Jadi diharapkan perawat juga tidak lelet gitu ya. Jadi perawat harus bisa memanajemen waktu meskipun tindakan itu misalnya berubah-ubah atau berbeda-beda. Berikutnya ada aspek evaluasi pasca tindakan. Jadi tidak hanya tindakan, tapi kita harus melihat paskanya, bagaimana reaksi pasiennya saat kita memberikan oksigen, apakah pasien sudah nyaman atau belum, itu harus kita sampaikan bagaimana kondisi pasien. Kemudian menilai pada kondisi umum pasien, apakah sudah membaik dengan tindakan yang kita berikan. Kemudian aspek yang terakhir adalah penyelesaian. Jadi merapikan alat, merapikan pasien kembali, memposisikan pasien dengan baik, kemudian merapikan lingkungan, serta mendokumentasi. Dari keempat aspek kita jumlah, kemudian kita total apakah nilai soft skillnya sudah menilai pada praktiknya sudah memenuhi atau belum. Berikut kami akan tampilkan bagaimana kami berinteraksi antara kami dosen dan serta kepada mahasiswa untuk contoh perkuliahan keperawatan dewasa sistem kardio, hematologi dan pernafasan untuk kasus small group discussion atau metode pembelajarannya small group discussion dengan topik yang sudah dibahas di RPS, salah satunya topik tentang kasus TBC, di mana mahasiswa akan menyelesaikan bersama dari kasus yang sudah ditentukan oleh dosen. Terima kasih saya ucapkan, semoga menjadi penilaian yang terbaik untuk kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik semuanya? Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini semoga diberikan kelancaran sampai akhir. Silakan kita berdoa terlebih dahulu, akan dipimpin oleh Mas Sukma, silakan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Sukma. Baik. Untuk pertemuan kali ini sebelumnya sudah absen kesoroganya masing-masing? Sudah. Baik, Ibu saya cek dulu ya. Oke, sudah hadir semua. 40 mahasiswa ya di kelas ini ya? Baik, untuk pertemuan kali ini tentang mata kuliah keperawatan medikal bedah. Ini merupakan keperawatan mata kuliah tentang lanjutan dari sebelumnya, pertemuan di hari Senin yang lalu. Kalau yang Senin yang lalu tentang konsep penyakit TBC-nya. Untuk yang sekarang kita akan menganalisis bersama, menyelesaikan bersama ada satu kasus nantinya ya tentang penyakit TBC pada pasien yang memiliki kasus TBC, bagaimana asuhan keperawatannya. Mungkin kita evaluasi sedikit terkait topik sebelumnya. Konsep TBC, apa sih definisi dari TBC itu sendiri? Yang mungkin bisa langsung angkat tangan. Ya, silakan. Mungkin TBC itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ditandai dengan batuk lebih dari 2 minggu. Oke, bagus sekali. Ya, dari definisi tadi sudah mewakili. Harapannya Bu Daniar, kalian bisa mengetahui, memahami bersama konsep sebelumnya ya untuk kita aplikasikan kepada pasien yang sebenarnya. Untuk sebelumnya, mungkin saya kelewatan, apa sih tujuan dari perkuliahan hari ini? Jadi kemampuan yang diharapkan bahwasanya kalian semua peserta didik mampu memahami dan menganalisis
kasus pada pasien dengan TBC serta melakukan asuhan keperawatan dengan benar. Nih, kasusnya klien bernama Tuan S, berumur 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki, pasien beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya. Pasien merupakan seorang teknisi pabrik. Pasien mengeluh batuk yang tak kunjung sembuh selama kurang lebih 1 bulan. Batuk berdahak dan disertai dengan darah. Pasien dibawa ke rumah sakit dan kemudian diharuskan untuk dilakukan beberapa pemeriksaan dan dianjurkan untuk opname untuk mengetahui penanganan yang lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan data pasien tampak lesu, tampak kurus, turgor kulitnya elastis, terdengar suara ronki, dan adanya konstipasi. Suhunya 36,8 derajat Celcius, tekanan darahnya 127/79, pernafasannya 20 kali per menit. Serta ada hasil laboratorium, yaitu adalah hemoglobin 15 gram per dl, leukosit 14,87 ribu per UL. Berat badannya 53 kilo yang awalnya 70 kilo. Tinggi badannya 168 cm. Instruksinya, lakukanlah asuhan keperawatan yang sesuai dengan kasus di atas. Oke, buku yang kita pakai referensi adalah buku 3S. Apa saja itu? SDK, SDKI, dan sudah bawa semuanya? Sudah. Oke, itu dipakai, kemudian nanti kita 30 menit berikutnya kita evaluasi diskusi bersama. Apakah data yang kalian temukan selesaikan sudah benar atau tidak? Begitu ya? Ya, Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah teman-teman semuanya? Nah, baik, kita evaluasi bersama ya. Dari pertama, data yang harus kita lakukan adalah data pengkajian. Oke, kelompok 1 yang mana kelompok 1? Sini ya, kelompok 1 ya? Oke, sini kelompok 1, sini kelompok 2. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk pengkajian, apa? Data pengkajian yang pertama adalah data keluhan utama. Apa keluhan utama yang dirasakan atau yang ada pada pasien tersebut? Oke, betul sekali. Ada tambah lagi? Tidak ada. Oke, selain sudah benar ya, data keluhan utamanya adalah disebutkan oleh teman-teman yang tadi. Sesuai dengan kasus tersebut. Ya, kemudian selain ada keluhan utama, kita akan melakukan pengkajian pada riwayat penyakit dahulu. Oke, dari kelompok 1 lagi. Riwayat penyakit dahulunya? Memiliki riwayat diabetes mellitus. Oke. Pernah dirawat di rumah sakit karena positif TB. Berarti pasien ini dulunya sudah punya riwayat TBC. Dia adalah pasien yang kambuh. Sehingga kita harus lagi mengkaji apakah pengobatannya yang TBC sebelumnya itu sudah tuntas atau belum. Oke, ada lagi. Apalagi pengkajian yang harus kita lakukan? Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, apa saja data yang dibutuhkan? Oke, suara nafas tambahan. Kalau pada pasien ini ada suara nafas tambahan atau tidak? Ada. Apa suara nafas tambahannya? Ronki. Nah, selain ronki kita harus tahu lokasinya. Ya, di lapang sebelah mana pasien tersebut? Di sebelah kanan. Oke. Selain itu, pemeriksaan fisik apa lagi? Pasien tampak lemas. Pasien tampak lemas, betul. Kemudian tampak kurus dengan ditandai dengan penurunan berat badan dari berapa? 70 menjadi 53. Nah, itu kamu harus kaji, Dek. Penurunan berat badan itu terjadi dalam kurun waktu yang berapa lama? Ya, biasanya pada pasien TBC penurunan berat badannya dalam waktu yang cukup singkat waktunya.
Ya, banyak penurunan berat badan. Oke, ada lagi? Mukosa bibir kering. Pola nafasnya? Sesak nafas. Apakah ada nafas retraksi dinding dada? Ya, oke. Kemudian untuk TTV-nya belum tersebut. Berapa tekanan darahnya kelompok 1? 120. Oke, kemudian 6,8. Terus pernafasannya 20 kali per menit. Berarti sesak atau tidak? 20 kali per menit tidak sesak. Ya. Jadi belum ada sampai pas ini tidak sesak, belum sesak. Masih yang dikeluhkan adalah batuk-batuknya tadi. Disertai apa tadi lupa? Muntah darah. Adanya batuk darah atau muntah darah. Oke. Sudah dapat semua ya pengkajian. Kemudian setelah kita melakukan pengkajian, kita menyusun diagnosa dari pengkajian atau riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik, kita muncul prioritas masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan. Yang pertama, muncul diagnosa apa? Bersihan jalan nafas tidak efektif, sekresi yang tidak tertahan, etologinya. Kemudian, yang kedua, defisit nutrisi. Ya, karena adanya etiologinya. Etiologinya apa? Nafsu makan menurun. Ya. Kemudian yang ketiga, ada data apa? Konstipasi. Oke, sudah pintar semua. Tapi tadi di pengkajian mungkin belum disebutkan ya konstipasi ya? Kelupaan ya? Nah, itu ya. Jadi nanti makanya dalam menyusun analisa data, kalian meringkas analisa data itu harus dari data pengkajian. Data pengkajian, data dianalisa data, didiagnosa itu harus konsisten, harus sama untuk melengkapi. Ya, sehingga jadi itu bisa dilengkapi sesuai dengan keluhan yang ada. Pemeriksaan dari B1 sampai B6 jangan lupa itu dilakukan. Oke, ada 3 diagnosa keperawatan. Setelah kita melakukan diagnosa, menyusun diagnosa, kita merencanakan intervensi keperawatan. Yang saya tanyakan, yang diagnosa pertama saja dulu deh. Ya, kita akan merencanakan apa di diagnosa pertama? Bersihan. Apa? Satu dulu. Satu. Fisioterapi dada. Oke, kemudian apa lagi? Memposisikan semivolar, betul. Kemudian batuk efektif. Ya. Ada lagi kalau memang batuknya itu parah, ya sekretnya tidak bisa keluar, kita lakukan apa? Nebulizer. Oke, udah semua ya tindakan kita lakukan. Kemudian kita setelah melakukan tindakan, kita melakukan implementasi. Ya, implementasi sudah. Ya, kita lakukan berapa kali sesuai dengan kriteria hasilnya. Ya, berapa kali 24 jam. Kemudian setelah kita melakukan tindakan, kita mengevaluasi. Tujuan evaluasi adalah mengetahui apakah tindakan yang sudah kita berikan sudah teratasi dengan pasiennya ini keluhannya sudah mulai berkurang. Ya, yang kita evaluasi berarti apa saja? Batuknya. Oke, terus sekretnya bisa keluar atau tidak, sputumnya misalnya udah keluar tadi, berapa banyak jumlah sputumnya? Ya, sesuai dengan kriteria hasil yang sudah kamu tetapkan. Ya, jangan lupa tambahkan dengan skalanya yang ada di kriteria hasil. Oke, saya rasa sudah paham semua ya teman-teman ya dalam penyusunan asuhan keperawatannya. Dari penjelasan yang sudah kita lakukan bersama, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Sudah ya, jadi harapannya kalian bisa mengaplikasikan dengan baik, dengan benar saat di rumah sakit kelak
bisa menyelesaikan asuhan keperawatan pada kasus TBC. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada budaya ada salah kata. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.